Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di dalam kajian Alkitab kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Lama, tepatnya di dalam kitab Nabi-Nabi, yaitu di dalam kitab Yeremia pasal yang pertama ayat yang keempat sampai dengan yang ke-19. Akan tetapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bagian firman Tuhan ini, jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati melalui video-video yang ada di channel ini, ada baiknya Bapak Ibu Saudara like, komen, dan mensubscribe sehingga banyak orang boleh diberkati melalui video-video yang ada di channel ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan membacakan beberapa ayat yang ada di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu di ayat yang keempat sampai yang ke-7 dan dilanjutkan nanti di ayat yang ke-8 dan yang ke-19. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ke-19, "Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Saudara, untuk kajian Alkitab pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan suatu tema, yaitu dipanggil untuk melayani. Jika kita melihat bagian firman Tuhan pada kesempatan kali ini, yaitu di dalam kitab Yeremia, di sini dijelaskan mengenai pemanggilan Allah kepada Yeremia. Di sini dijelaskan bagaimana Allah memanggil Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Allah telah memanggil Yeremia jauh sebelum Yeremia dilahirkan, yaitu ketika Yeremia masih berada di dalam kandungan ibunya. Allah sudah menetapkan Yeremia untuk menjadi hambanya, untuk menjadi utusannya. Akan tetapi kita melihat respon yang diberikan oleh Yeremia kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-6, Yeremia memberikan respon kepada Allah dengan, yaitu responnya itu Yeremia dia menolak terhadap panggilan yang sudah Allah berikan. Yeremia menolak secara halus dengan mengatakan bahwa sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tapi saudara, mengapa Yeremia melakukan hal tersebut? Karena Yeremia dia menyadari bahwa dirinya masih muda dan dirinya belum sanggup untuk menjadi utusan Allah, untuk menjadi hamba Allah. Makanya Yeremia menolak. Akan tetapi Bapak Saudara, ketika Allah sudah menetapkan seseorang untuk menjadi pelayannya, maka Allah sudah mempersiapkan jauh sebelum Allah mengutus seseorang menjadi pelayannya. Kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Di dalam ayat yang kelima ini menegaskan bahwa ketika Allah mengutus Yeremia untuk menjadi utusannya, Allah sudah mempersiapkannya. Buktinya yaitu Allah sudah menguduskan dan menetapkan Yeremia semenjak dia
masih berada di dalam kandungan ibunya. Nah, Bapak Saudara, hal ini juga berlaku bagi kita. Setiap kita yang dipanggil oleh Allah untuk menjadi hamba Tuhan, maka kita harus meyakini, kita harus menghargai panggilan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sehingga ketika kita menghargai panggilan yang sudah Allah berikan kepada kita, kita memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita, sehingga kita tidak takut di dalam pelayanan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa Allah akan menyertai. Seperti Allah menyertai Yeremia, di sini dikatakan di ayat yang ke-8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-19, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita ketika Allah memanggil seseorang untuk menjadi pelayannya, maka Allah akan menyertai kehidupan daripada utusan yang telah dipanggilnya tersebut. Begitu pula dengan kita. Ketika Tuhan sudah memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan, maka kita harus meyakini bahwa apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, maka Allah yang akan memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Di dalam kehidupan pelayanan kita, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik untuk melayani Tuhan. Nah, Bapak Saudara, seperti Tuhan menyertai Yeremia, begitu pula dengan kita. Mungkin di antara kita ada yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, mungkin ada di antara kita juga yang terpanggil untuk bekerja dalam pemerintahan atau dalam bidang yang lainnya. Kita harus meyakini apapun panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus melakukan yang terbaik. Semuanya itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan supaya kita dipuji oleh atasan kita, bukan supaya kita disenangi oleh teman-teman sekerja kita. Tetapi kita lakukan semuanya itu untuk Tuhan. Walaupun ketika kita nanti melakukan hal yang terbaik, kemudian kita dapat pujian, hal itu merupakan suatu bonus. Tetapi hal itu bukan merupakan suatu hal yang utama. Yang utama adalah yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Nah, Bapak Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Setiap permasalahan persoalan yang terjadi di dalam panggilan kita, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, mungkin pada saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul di dalam panggilannya. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kiranya menguatkan Bapak Ibu Saudara untuk terus maju di dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada setiap kita masing-masing. Apapun itu bentuk panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus meresponnya dengan hal yang positif. Kita harus meresponnya dengan hal yang baik. Ketika Allah sudah memanggil kita di dalam hal yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, maka kita harus melakukan semuanya itu dengan sepenuh hati. Akan tetapi Bapak Saudara, meskipun hal itu yang harus kita lakukan, memang kita sebagai manusia ada kalanya kita takut mengenai panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Akan tetapi Bapak Saudara, hal itu merupakan suatu hal yang wajar. Karena apa? Karena kita masih ada di dalam kedagingan. Akan tetapi hal itu jangan menjadikan penghalang bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita dipanggil menjadi pegawai negeri sipil misalkan, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk negara. Kita melakukan yang terbaik untuk negara itu, yaitu yang utamanya karena kita melakukannya untuk Tuhan, sehingga pekerjaan yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Atau misalnya kita yang terpanggil menjadi seorang perawat, maka kita harus memberikan yang pelayanan yang terbaik kepada para pasien kita. Semuanya itu yang kita lakukan bukan karena kita supaya mendapatkan gaji yang baik dari tempat di mana kita bekerja, tetapi sebenarnya kita lakukan untuk Tuhan. Tapi saudara, sehingga apapun yang kita lakukan, ingat bahwa
itu untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Karena kita tahu bahwa setiap kita dipanggil oleh Tuhan dengan bentuk yang beraneka ragam, dengan bermacam-macam jenisnya. Ada yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, melayani di gereja, ada yang dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang guru, ada yang dipanggil oleh Tuhan menjadi seorang tentara atau abdi negara, dan lain sebagainya. Semuanya itu harus kita hargai panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahwa tidak ada hal yang tidak berguna. Ketika Allah memanggil kita, hal itu bukan berarti tidak berguna. Jadi kita jangan membandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Misal kita membandingkan diri kita dengan orang, si dia mah dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta yang luar biasa. Tuhan, atau misalkan teman saya dipanggil menjadi seorang guru yang luar biasa, menjadi seorang tentara yang luar biasa, tetapi saya menjadi seorang apa? Menjadi seorang supir angkot. Hal itu tidak menjadi masalah bagi saudara, karena setiap kita diberikan panggilan yang berbeda-beda oleh Tuhan. Akan tetapi yang harus kita ingat bahwa setiap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus menghargainya dan menjalani panggilan itu dengan sepenuh hati. Karena kita tahu bahwa Allah menyertai setiap kita. Seperti Allah menyertai Yeremia, begitu pula Allah menyertai kita. Demikian untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Kiranya kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.